Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Kepala Badan Urusan Logistik atau Kepala Bulog Letnan Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya secara resmi telah mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini dari TNI. Selain Novi Helmi, ribuan prajurit TNI lainnya juga akan segera menyusul. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah memerintahkan seluruh prajurit TNI yang menempati jabatan sipil di luar 14 kementerian dan lembaga yang diatur yang boleh diduduki oleh perwira TNI aktif itu untuk segera mengundurkan diri. Kendati Undang-Undang TNI-nya sendiri kan belum diundangkan oleh Presiden Prabowo, tapi dipastikan sih akan segera diundangkan oleh Presiden Prabowo, dan Panglima TNI mengambil proaktif ini menyikapi banyaknya juga desakan-desakan dari berbagai kalangan yang mendesak agar Panglima TNI itu kalau tidak memerintahkan pensiun juga menarik para prajurit TNI di luar 14 kementerian dan lembaga tadi. Langkah Panglima TNI itu, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mei Sianturi, yang dia sampaikan dalam webinar tentang Indonesian Strategic and Defense Studies. Ini yang berlangsung hari Selasa, hari ini ya, tanggal 25 Maret 2025. Yang perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa memang sudah ada perintah dari Panglima TNI kepada prajurit TNI aktif yang berada di luar dari 14 kementerian atau lembaga yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 untuk segera mengundurkan diri atau pensiun dini. Christo Mei menyatakan proses administrasinya sedang berjalan. Perintahnya itu adalah sesegera mungkin. Dia kemudian mengambil contoh kasus yang atau persoalan Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya. Kemarin hari Kamis, itu maksudnya Kamis yang lalu kemarinnya itu, ini kan sebenarnya bukan kemarin ya, itu kemarin itu bukan lalu artinya ya, sudah tidak lagi menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI, dan dia itu sudah diberikan dipindahkan sebagai jabatannya perwira staf khusus. Jadi ini ya jabatan sementara gitu ya. Ini biasanya kalau orang mau pensiun atau penugasan yang lainnya di luar TNI ditempatkan di tempat-tempat yang tidak cukup strategis itu ya. Dan kata dia itu akan terus berproses sampai surat keputusan pengunduran dirinya keluar. Letnan Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya sebelumnya itu sempat mengundang banyak sorotan karena dia merangkap jabatan itu, jabatan sipilnya sebagai Dirut Bulog dan sementara di TNI-nya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI. Kalau berdasarkan Undang-Undang TNI yang baru, untuk seorang perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal itu dia usianya itu akan diperpanjang menjadi 62 tahun. Jadi sebenarnya masa dinas Pak Novi Helmi ini masih panjang, ini masih 8 tahun lagi. Kenapa? Karena Novi Helmi ini lulusan Akademi Militer 1993, lahir di Bangkalan, Madura tanggal 10 November 1971. Artinya 10 November nanti bersamaan dengan Hari Pahlawan, Letnan Jenderal Novi itu baru akan berusia 54 tahun. 54 ke 62, ya 8 tahun ya. Bahkan kalau mungkin kalau ya 8 tahun lah ya, tepatnya begitu ya. Novi Helmi ini adalah prajurit infanteri Korps Baret Merah atau dikenal di pasukan Kopassus, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Sebelum dia ditunjuk menjadi Kepala Bulog oleh Menteri Negara BUMN Erick Thohir, itu pada tanggal 7 Februari 2025, Novi itu menjabat sebagai Aster Panglima TNI. Jadi seharusnya ketika dia dilantik menjadi Kepala Bulog itu pada tanggal 7 Februari itu dia harus pensiun. Tapi kalau kita lihat dari administrasinya, ternyata ada surat keputusan dari Panglima TNI yang mendahului keputusan dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Ini pada tanggal 31 Januari, Brigjen Novi Helmi itu ditunjuk menjadi Danjen Akademi TNI. Dan ini berarti kan jabatan promosi ya, karena Danjen Akademi TNI itu jabatan bintang 3. Namun dia ternyata secara resmi itu baru menjabat sebagai Danjen Akademi TNI itu pada tanggal 21 Februari 2025 itu, ketika itu serah terima jabatan di Mabes TNI yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon. Ini nggak rapi ya. Mestinya ini kan sebelum Pak Erick Thohir menerbitkan surat keputusan untuk mengangkat dia sebagai Kepala Bulog, dia koordinasi dulu lah dengan TNI. Jadi TNI dulu yang melantik dia, suratnya sudah keluar, dilantik dulu menjadi Danjen TNI, kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, baru kemudian dia dilantik menjadi
kepala Bulog setelah dia mengundurkan diri sebagai prajurit TNI. Harusnya seperti itu. Tapi oke lah, sekarang ini sudah diperbaiki dan waktu itu rangkap jabatan Novi Helmi ini memang banyak sekali mendapat sorotan. Apalagi ada komentar dari Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Ingkiriwang, yang saat itu dia mengakui bahwa Mayor Jenderal Novi Helmi itu rangkap jabatan, gitu ya. Dan alasannya itu tidak jadi masalah karena ini kan beda dengan kementerian lain karena ini adalah Bulog waktu itu. Jadi katanya sifatnya ini adalah semacam supervisi. Sama seperti halnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menjadi komisaris utama di PT Pindad. Yang ini saya kira ininya analoginya nggak tepat ya karena jabatan Kepala Bulog itu jabatan ini full time job ini ya, ini nggak mungkin dia hanya mensupervisi di situ gitu. Dan pada waktu itu Novi Helmi juga mengakui ketika dilantik sebagai Kepala Bulog itu dia masih TNI aktif. Ini beda sekali dengan pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli, yang menyatakan bahwa begitu dia dilantik menjadi Kepala Bulog, dia sudah tidak lagi sebagai prajurit aktif. Nah, ini yang menjadi warna-warna tersendiri berkaitan dengan rencana pengesahan RUU TNI oleh DPR, yang kemudian menimbulkan kehebohan. Jadi seluruh lain kasusnya Legend Novi ini juga yang banyak mendapat sorotan kan adalah posisi dari Mayor Teddy yang kemudian dipromosikan, dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel Teddy, yang dia juga menduduki jabatan sebagai sekretaris kabinet, yang realitasnya itu dalam sehari-hari dia terlibat langsung dalam rapat-rapat kabinet. Itu padahal sebenarnya posisi dia katanya harusnya di eselon 2, itu di bawah sekretariat militer di sekretariat negara. Dengan mundurnya Novi ini maka kontroversinya ya ini harus berakhir. Novi ternyata ini berdasarkan surat keputusan dari Panglima TNI yang terbaru itu tanggal 14 Maret dia sudah dimutasi bersama dengan 86 perwira tinggi TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang mendapat penugasan baru melalui keputusan tersebut. Termasuk ya tadi Letnan Jenderal TNI Novi Helmi. Dia sebelumnya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI dan melalui keputusan Panglima itu dia dipindahkan sebagai staf tadi ya, staf khusus Panglima TNI sambil menunggu proses administrasi pengunduran dirinya. Selain Novi Helmi, ini akan ada ribuan prajurit TNI yang juga segera menyusul mengundurkan diri. Ini atau pensiun dini ya. Mereka ini sekarang ini menempati berbagai posisi di kementerian dan lembaga termasuk di BUMN. Soal ini tadinya muncul dari pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP, Tubagus Hasanuddin. Ini dia juga pensiunan TNI, posisinya terakhir ini dia pangkatnya adalah Mayor Jenderal dan pernah menjadi sekretaris militer presiden di eranya Pak Habibie. Hasanuddin hanya menyebut jumlahnya ribuan. Tapi berapa sih jumlah TNI aktif yang menduduki jabatan sipil termasuk BUMN? Ini saya membaca di CNN kalau berdasarkan data dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, itu berdasarkan data tahun 2023 ada 2.569 prajurit TNI aktif yang menempati posisi di jabatan sipil. Ini banyak banget ya ternyata ya. Saya kira ini mungkin tidak semuanya pangkat jenderal. Ini terlalu banyak, ini pasti ada perwira menengah. Dan jangan-jangan juga ada yang perwira pertamanya ini. Tapi kita nggak dapat rinciannya di mana saja. Aturannya jelas ya dengan disahkannya Undang-Undang TNI pada hari Kamis lalu oleh DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025 sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI itu mengalami perubahan dan akhirnya berbunyi seperti ini. Selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. Apa saja 14 kementerian dan lembaga tadi? Yang jelas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Ini sebenarnya tadinya dua kementerian dan lembaga yang berbeda. Kemudian Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, BNN, Mahkamah Agung, kemudian Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan kemudian Kejaksaan Republik Indonesia.
Jadi ini semua harus pensiun dini, nggak ada tawar-menawar lagi kalau ini tadi nanti begitu diundangkan oleh presiden harus sudah selesai itu ya mutasi-mutasi mereka atau perpindahan mereka dari jabatan di militer ke jabatan sipil. Karena sebenarnya walaupun belum diundangkan tapi kan sudah disahkan oleh DPR. Nah tapi yang juga sekarang ini justru malah mendapat banyak sorotan itu berkaitan dengan polisi karena kan sekarang ini menunggu antrian ya setelah RUU TNI disahkan itu menunggu antrian RUU kepolisian dan kemudian RUU kejaksaan. Kalau kita melongok dari pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN itu personil Polri bisa mengisi posisi di 11 kementerian dan lembaga di instansi pusat ya. Ini sebelum direvisi. Apa saja ini jabatannya ini yang kemudian bisa jadi kayak pasal karet nih karena satu koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang politik dan keamanan negara. Kemudian sekretariat militer presiden. Jadi ini agak membingungkan dia bisa menempati sekretariat militer presiden karena polisi ini kan jabatan sebenarnya sipil tapi sipil yang bersenjata ya. Intelijen negara, itu oke terjadi sandi negara, ketahanan nasional. Bukannya harusnya polisi ini lebih pada keamanan saja ya, bukan ketahanan ya. Kemudian pencarian dan pertolongan nasional, penanggulangan narkotika nasional, penanggulangan bencana nasional, penanggulangan terorisme, pemberantasan korupsi, dan yang ke-11 keamanan laut. Pemberantasan korupsi ini sudah lama ini di KPK, Jenderal Polisi aktif yang menjadi ketua KPK sudah berturut-turut ini malah sebelumnya Firly Bahuri dan sekarang Setio Budianto. Nah, apa yang jadi persoalan dengan revisi ini nantinya? Karena ini banyak sekali yang mengkhawatirkan bahwa dengan revisi Polri ini nanti itu dia akan menjadi super body. Bahkan katanya jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan era ketika polisi masih bergabung dengan ABRI. Yakni pada waktu di era Orde Baru demi fungsi ABRI. Apa saja sih yang harus kita waspadai dengan revisi RUU Polri ini atau revisi Undang-Undang Kepolisian ini? Kenapa disebut bahwa polisi itu akan sangat berkuasa sekali? Karena ini memang agak berbeda ya posisi Polri ini. Dia sipil dengan justifikasi sipil, dia memungkinkan dia menduduki jabatan-jabatan sipil lainnya. Tapi dia juga sipil yang bersenjata dan pakai kepangkatan pula kan. Ini ada hierarkinya jelas. Saya membaca ini siaran pers dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian atau Reform for Police. Yang harus diperhatikan itu satu, revisi Undang-Undang Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi, serta hak warga negara untuk privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital. Ini pada pasal 16-nya ayat 1 huruf Q itu di RUU Polri diperkenankan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang cyber. Kewenangan atas ruang cyber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan memperlambat akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Waduh, ini benar-benar luar biasa ya. Jelas ini akan berpengaruh terhadap kebebasan dari warga negara berekspresi. Ini pernah ada sejarahnya loh ya, tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet itu, ini digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil. Seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat. Bayangkan kalau sekarang terjadi ini di Jakarta ya, atau di seluruh Indonesia ini ketika terjadi aksi-aksi unjuk rasa, kemudian di akses internetnya dengan kewenangan undang-undang, polisi diberi kewenangan untuk memperlambat. Itu berantakan semua itu aksi-aksi di lapangan itu. Ini yang harus diwaspadai karena itu nantinya akan polisi itu akan hadir melakukan pengawasan secara eksesif pada ruang cyber juga berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Cyber Negara (BSSN). Itu yang pertama. Kedua, RUU Polri akan memperluas kewenangan Intelkam yang dimiliki oleh Polri sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen. Ini gawat banget ini ya. Nah ini ada sisipan pasal 16A yang menjelaskan bahwa Polri berwenang untuk melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan intelijen merupakan tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan merubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan. Wah, ini berarti Polri nanti memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan Intelijen Negara, kemudian Badan Cyber Sandi dan Sandi Negara, Badan Intelijen Strategis TNI.
Ini benar-benar kewenangan TNI akan sangat luar biasa. Makanya disebut super body di atas lembaga-lembaga lain tadi. Yang ketiga, kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan ini terjadi penyalahgunaan pada RUU Kepolisian. Kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan. Padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan. Yang keempat, revisi Undang-Undang Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi super body investigator. Nah ini yang tadi disebut-sebut super body. Walaupun tadi pun sudah super body ya. Karena menurut pasal 14 ayat 1 huruf G, RU Polri itu memungkinkan polisi memiliki kemenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, proses intervensi dilakukan baik pada tahap rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang tidak dipersyaratkan perlu persetujuan pelimpahan perkara. Salah satunya adalah penyidik lingkungan hidup. Jadi bukan hanya mensupervisi, jadi mulai merekrut juga polisi yang punya kewenangan di situ. Ini gawat banget ini ya. Yang kelima, lewat RUU ini polisi juga mendapatkan wewenang untuk